Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain cerita yang seru banget nih dari film yang berjudul Mr. Peabody and Sherman. Film ini menceritakan seekor anjing yang sangat jenius yang mengadopsi anak manusia, dan mereka berdua menjelajahi waktu bersama-sama. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seekor anjing bernama Mr. Peabody. Dia adalah seekor anjing yang sangat cerdas. Saat kecil, Peabody kesulitan mendapatkan majikan untuk mengadopsinya, karena tingkah Mr. Peabody ini berbeda dengan anjing lainnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk meningkatkan kecerdasannya dengan mempelajari berbagai ilmu, lalu mendapatkan gelar dari Harvard University, dan mengabdikan diri untuk membantu manusia dengan kepintarannya. Dan Peabody ini juga mengadopsi anak bernama Sherman. Lalu mereka berdua menuju tempat beradanya wabak. Adalah sebuah penemuan Peabody, yaitu mesin waktu. Mereka sering melakukan perjalanan ke masa lalu. Kali ini Peabody mengajak Sherman pergi ke Prancis di tahun 1789, tepatnya di istana kediaman Ratu Mary yang sangat menyukai kek, karena kerakusannya membuat rakyatnya menjadi miskin. Hingga membuat rakyatnya marah nih dan melakukan pemberontakan. Hingga Peabody yang berada di sana dianggapnya bersekongkol dengan Ratu Mary dan ditangkap. Di situ Peabody dihakimi oleh rakyat dan akan dieksekusi. Dengan kepintarannya dia berhasil meloloskan diri dan kabur bersama Sherman dengan melewati ruang bawah tanah. Namun pasukan pemberontakan berhasil menemukan mereka. Karena tak ada pilihan lain, Peabody melawan mereka semua. Hingga akhirnya Peabody dan Sherman berhasil kabur dari sana. Setelah itu mereka kembali menaiki mesin waktu dan kembali ke masa sekarang. Besoknya Peabody mengantar Sherman pergi ke sekolah. Sebelum masuk, Peabody memberikan sebuah peluit anjing untuk memanggil dirinya saat dalam bahaya. Setelah itu, Sherman yang berada di kelas berhasil menjawab semua pengetahuan tentang sejarah. Melihat itu, salah satu murid lain bernama Penny sangat tidak menyukai Sherman. Saat jam istirahat, Penny mendatangi Sherman dan mengejeknya karena mempunyai ayah yang seekor anjing. Mendengar itu, Sherman marah dan mereka pun berkelahi hingga Sherman menggigit tangannya Penny. Akibat kejadian itu, Peabody dipanggil ke sekolah, dan seorang dari Komisi Perlindungan Anak bernama Grunion, dia merasa bahwa Peabody tak mendidik Sherman dengan baik hingga menjadi anak yang nakal. Maka dari itu, hak adopsi Sherman akan ditarik dari Peabody nih. Mendengar itu, Peabody sangat sedih, karena dia sangat menyayangi Sherman sepenuh hati. Selama ini Peabody selalu mengajarkan banyak hal kepada Sherman. Dari dia menemukan Sherman dalam kardus di pinggir jalan, lalu dia mendapatkan hak adopsi. Semenjak itulah dia dengan tulus membesarkan Sherman. Besoknya Peabody memasak berbagai macam menu. Lalu Sherman yang bangun terkejut nih melihat seorang tamu yang datang, yaitu keluarga Penny. Ternyata Peabody ini mengundang mereka sebagai tanda permintaan maafnya. Lalu Peabody menyuruh Sherman untuk akrab dengan Penny. Sementara Peabody mengakrabkan diri dengan orang tua Penny. Hingga ayah Penny lulus saat Peabody menyembuhkan badannya yang keseleo. Di sisi lain, Sherman dan Penny bukannya akrab, mereka berdebat nih tentang kebenaran sejarah, yaitu pohon ceri yang pertama kali ditebang oleh Presiden Amerika pertama George Washington. Di situ Sherman mengatakan bahwa dia diberitahu langsung oleh George bahwa pohon itu bukan pohon ceri. Mendengar itu, Penny tidak percaya. Untuk membuktikannya, Sherman memberitahu Penny tentang mesin waktunya, bahwa dia ini menaiki mesin waktu dan bertemu dengan George. Setelah melihat mesin waktu, Penny malah mengajak Sherman untuk melakukan perjalanan dengan wabak. Sedangkan Peabody yang asik menunjukkan keahliannya di depan orang tua Penny, tiba-tiba Sherman memanggilnya, lalu memberitahu bahwa Penny memaksa menggunakan wabak dan sekarang dia berada di Mesir kuno. Kemudian di sini orang tuanya Penny menyadari nih anaknya tidak ada dan menanyakan kepada Sherman. Karena takut ketahuan, Peabody menghipnotis orang tua Penny menjadi diam. Lalu mereka pergi menuju Mesir kuno. Sesampainya di sana, mereka mengajak Penny kembali pulang. Namun Penny menolak nih karena dia menjadi putri Mesir, ingin tetap tinggal di sana dan akan menikahi Raja Tut. Lalu datanglah ayah Raja Tut bernama Vizier Agung.
Dia memberitahu nih akan mempercepat pernikahan anaknya dengan Penny dan menjelaskan tentang ritual suci jika Raja Tut mati maka istrinya ikut mati. Lalu mereka akan mengeluarkan isi perut dan menjadikannya mereka mumi. Mendengar itu Penny berubah pikiran nih, tidak mau menikahi Raja Tut, namun terlambat karena pernikahan mereka tidak bisa dibatalkan. Lalu Peabody dan Sherman dipenjara, tak tinggal diam mereka mencari jalan keluar dari sana. Mereka harus melewati teka-teki nih agar mereka selamat keluar dari sana. Peabody berhasil melewatinya namun Sherman gagal dan bangunannya di sana akan runtuh. Hingga akhirnya mereka berhasil selamat keluar dari sana. Kemudian pernikahan Penny dan Raja Tut akan dimulai. Kemudian Sherman dan Peabody yang berada di dalam mulut patung Dewa Anubis seakan-akan mereka adalah Dewa Anubisnya. Lalu mereka menghentikan pernikahan itu atas perintah Dewa Matahari dan meminta mereka membawa Penny di gerbang kota. Awalnya mereka berhasil meyakinkan Vizier. Tapi Sherman yang menyalakan kobaran api dalam mulut patung malah terkena bara api. Sherman yang teriak malah membuat penyamaran mereka diketahui nih. Lalu Peabody mengajak Penny dan Sherman kabur dari sana. Kemudian mereka menaiki Wabak dan akan kembali ke masa kini. Namun di tengah perjalanan mesin Wabak kehabisan energi dan Wabak pun butuh pengisi daya. Lalu Peabody memutuskan untuk melakukan perjalanan ke zaman industri nih untuk mengisi daya, yaitu ke Italia di tahun 1508. Sesampainya di sana mereka melihat Leonardo da Vinci yang sedang melukis Mona Lisa. Di sini Peabody meminta bantuan kepada Leonardo untuk membuatkan alat energi pendorong. Setelah menggambar Mona Lisa, Leonardo pun membantu Peabody. Sementara Sherman dan Penny melihat-lihat rumah Leonardo, lalu Penny yang melihat pesawat buatan Leonardo menerbangkannya. Hingga mereka berhasil menerbangkannya. Awalnya Sherman ketakutan nih, namun saat mengemudikannya dia pun sangat senang dan mereka menikmati terbang di sana. Setelah selesai membuat alat, Peabody dan Leonardo yang melihat mereka terbang, lalu Sherman malah kehilangan kendali dan membuat mereka jatuh menabrak pohon. Bukannya marah, Leonardo malah senang nih karena ternyata penemuannya berhasil dan Sherman orang pertama yang menaiki pesawatnya. Lalu Peabody yang marah langsung membawa mereka pergi menaiki Wabak. Di dalam mesin Wabak, Peabody menyalahkan Penny nih karena telah membuat anaknya menjadi pembuat onar. Penny yang tidak terima mengatakan bahwa Grunion akan menarik hak asuh Sherman dari Peabody. Mendengar hal itu, Sherman kaget dan menanyakan kebenarannya. Hal itu membuat mereka berdebat nih dan secara bersamaan di depan mereka ada lubang hitam yang sangat bahaya jika Wabak masuk ke dalam sana. Hingga akhirnya mereka berhasil menghindari lubang hitam dan membuat mereka mendarat di zaman Perang Troya nih, tahun 1184, di mana tempat konflik paling brutal dalam sejarah. Namun Sherman tak ada di dalam Wabak, lalu Peabody dan Penny mencoba mencari Sherman yang ternyata Sherman menjadi prajurit dari Troya. Peabody mengajak Sherman pulang karena berbahaya nih jika ikut dalam perang. Namun di situ Sherman menolak dan ikut dalam pertarungan tersebut. Baru juga mulai Sherman sudah ketakutan dan meminta Peabody menyelamatkannya. Lalu mereka mencoba kabur dari sana, tapi Penny masih berada di dalam kendaraan Troya yang meluncur sangat cepat menuju ujung tebing. Peabody dan Sherman langsung menyelamatkan Penny. Hingga akhirnya Peabody ikut terjatuh bersama kendaraan Troya demi menyelamatkan Penny dan Sherman. Melihat itu Sherman sangat sedih, lalu dia mempunyai ide nih untuk kembali ke rumah sebelum Penny dan dirinya menaiki Wabak.
Namun Sherman melanggar peraturan Wabak nih yang tidak memperbolehkan pergi ke masa depan di mana dirinya masih hidup. Karena tak ada pilihan lain, Sherman tetap melakukannya agar dia menemui Peabody yang masih ada. Setelah itu Sherman menemui Peabody dan menceritakan semua yang terjadi. Mendengar itu Peabody kaget nih karena akan ada 2 Sherman di sana. Dan benar saja Sherman jadi ada 2. Lalu orang tua Penny menghampiri mereka dan salah satu Sherman mencoba bersembunyi. Tapi tiba-tiba datanglah Grunion yang akan melakukan penyelidikan di sana. Hal itu membuat 2 Sherman ketahuan dan muncullah Peabody lain yang ternyata dia masih hidup. Melihat itu orang tua Penny dan Grunion semakin bingung. Lalu mereka membawa 2 Sherman pergi. Hal itu membuat mereka satu sama lain menempel dalam portal. Hingga Sherman dan Peabody lain menghilang dari sana. Grunion membawa Sherman dengan paksa. Melihat itu Peabody yang marah refleks menggigitnya. Hal itu membuat Grunion semakin yakin nih untuk menarik hak asuh Sherman. Lalu Peabody, Sherman dan Penny kabur lalu menaiki Wabak untuk kembali agar kekacauan itu tak terjadi. Namun Wabak tak berhasil masuk ke dimensi waktu karena komik ganda bertabrakan yang merobek seluruh rangkaian ruang waktunya. Hingga membuat orang-orang yang mereka temui di masa lalu berdatangan ke masa mereka. Lalu bersamaan mereka dikejar oleh polisi yang menganggap Peabody menculik Penny dan juga Sherman. I just need to find a wormhole. It's a red light. Hey, I'm walking. After them! Penny, my queen, I know. Hingga akhirnya Wabak jatuh mendarat di tengah kota. Lalu polisi dan Grunion yang mengepung meminta Peabody menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Di sini Peabody berusaha meyakinkan Grunion bahwa dia harus mengembalikan semua keadaan seperti semula. Namun Grunion tetap menangkap Peabody. Melihat itu Sherman mencegah Peabody ditangkap. Dia meyakinkan Grunion bahwa selama ini meskipun Peabody hanya seekor anjing, dia membesarkannya dengan sangat baik dan penuh rasa sayang. Di situ Sherman menerima nih jika orang mengatakannya seekor anjing, karena Peabody bukanlah anjing yang biasa. Mendengar itu satu persatu semua orang di sana setuju nih dengan perkataan Sherman. Akhirnya Peabody tidak jadi ditahan. Secara bersamaan tiba-tiba portal dimensi semakin terbuka dan mendatangkan benda-benda dari masa lalu. Kemudian mereka mencoba mencari cara untuk mengembalikan keadaan semula. Lalu Sherman mempunyai ide nih untuk pergi ke masa depan yang mungkin saja bisa mengembalikan keadaannya. Dengan cepat Sherman dan Peabody menaiki Wabak menuju masa depan. Dan Sherman yang akan menyetirnya dengan sangat cepat. In order to make the leap into the... Not yet, Sherman. Hingga akhirnya berhasil dan semua orang dari masa lalu kembali masuk ke dalam portal. Lalu Peabody dan Sherman kembali lagi dengan selamat. Setelah kejadian itu Peabody dan juga Sherman makin saling menyayangi nih. Lalu Sherman semakin akrab dengan Penny. Di akhir film terlihat orang-orang dari masa lalu sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Nah itu tadi alur cerita dari film Mr. Peabody and Sherman. Gimana Sleeper? Seru banget ya pertualangan mereka menjelajahi waktu bersama-sama. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.